Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Agustin Eka Saputri dengan NIM 25870 dari kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen sekolah itu. Oke, kita lihat pertama ada kata sekolah. Kalau dari kata sekolah ini pasti kalian udah tahu nih, apa sih sekolah itu tuh? Oh, sekolah ini nih tempat untuk belajar, lepas dari SD, SMP, SMA, tempat belajar ngitung, membaca, dan lain-lain. Sekolah ini tempat kayak misalnya aku ke teman-teman aku nih, aku bincang-bincang ke teman-teman aku, bisa berdiskusi banyak hal dengan teman-teman. Oke, tapi ternyata ada loh dalam bahasa filosofinya sekolah ini, yaitu sekolah itu mengandung makna sebagai tempat yang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan memadai yang sesuai dengan karakteristik dari seorang peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Wah, ternyata maknanya mendalam ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topik awal. Apa sih itu manajemen sekolah? Kita next. Sebelum kita mengetahui manajemen sekolah, kita harus mengetahui dulu nih, apa tuh manajemen? Menurut pengertiannya apa? Tujuannya, pendekatan, proses, dan teorinya. Oke, di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Apa saja pengertian dari manajemen? Kita lihat dari yang awal ini dari Dabrin pada tahun 1990, yaitu manajemen sebagai suatu skill. Selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen di sini sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada skill manajerial yang diklasifikasikan menjadi skill teknikal, manusiawi, dan konseptual. Sebagai disiplin ilmu, manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki body of knowledge yang dapat dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu dan pemecahan masalah usaha. Kita next, menurut George R. Terry pada tahun 1968, menurut Stoner 1996, dan Maillet 1994, mereka berpendapat bahwa manajemen ini sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Lanjut kita ke draft pada tahun 2003, Blanchard pada tahun 2001, Mary Parker Follett pada tahun 1940. Mereka bertiga ini berpendapat nih bahwa manajemen adalah sebagai seni yang tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Oke, secara umum jadi bisa dilihat definisi manajemen, yaitu merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kegiatan baik secara perorangan atau bersama orang lain atau bahkan melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Oke, kita lanjut ke tujuannya. Tujuan dari manajemen ini tentunya untuk terciptanya produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Nah, pendekatannya ini ada nih menurut Coates pada tahun 1990. Yang pertama itu ada empirical, yaitu kasus. Empirical ini yaitu ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami pada masa lampau. Kemudian interpersonal behavior atau perilaku antar pribadi. Ya, ini ilmu dan praktik manajemen yang dipelajari melalui hubungan antar pribadi pada organisasi dengan fokus kajiannya yaitu pada individu dan motivasinya. Kita lanjut ke perilaku kelompok. Apa tuh perilaku kelompok tuh? Yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok tentunya dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi.
Kita lanjut ke sistem sosial kooperatif, yaitu adalah memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Yang bisa disebutkan bahwa manajemen dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antar manusia dengan manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kita lanjut ke sistem sosial teknikal, yaitu sistem teknikal ini memberikan pengaruh yang besar pada sistem sosial, sehingga perlu dikembangkan keterpaduan, perhatian dan praktik secara simultan untuk keduanya. Kemudian kita lanjut ke teori kepuasan atau decision theory. Apa tuh? Disebutkan bahwa manajer adalah pengambil keputusan, sehingga pengembangan manajemen ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. Oke, kita lanjut sekarang ke sistem approach atau sistem, yaitu dia mempelajari bagian-bagian independen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Kita lanjut ke mathematical atau management science, yaitu mempelajari manajemen secara matematikal melalui pengkajian model, alat identifikasi problem, dan penilaian alternatif solusi. Oke, lanjut next ke kontingensi atau situasional, yaitu kredibilitas manajer, yaitu diukur dari kontribusinya memberikan saran praktik manajemen yang cocok untuk situasi tertentu. Kemudian kita lanjut ke peranan manajerial. Peranan manajerial ini yaitu observasi yang dilakukan manajer untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi peranan yang bersifat umum bagi manajer tersebut. Yang terakhir ada operasional. Operasional ini yaitu menggunakan konsep, prinsip, teori serta teknik sebagai landasannya dan menghubungkan semua itu dengan fungsi atau proses manajemen. Nah, setelah kita tahu tentang pendekatan ini, kita bisa lanjut ke prinsip-prinsipnya. Di sini ada prinsip menurut Douglas pada tahun 2005. Yang pertama itu yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Itu pasti tentu kan. Yang ketiga itu memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Oke, kita bisa lanjut ke proses manajemen. Proses manajemen yang pertama ini ada planning atau merencanakan target untuk kedepannya. Nah, merencanakan ini dalam organisasi adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah dan tujuan serta tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode yang tepat. Merencanakan ini pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik atau metode yang dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik atau metode. Next, kita lanjut ke organizing. Organizing atau mengorganisasikan itu kenapa kita membutuhkan dalam proses manajemen, karena agar rencana yang dikerjakan itu bisa dikerjakan oleh para ahli agar tujuannya itu dapat terjadi secara optimal dan tidak amburadul tentunya kan. Nah, mengorganisasikan ini adalah proses mengatur, mengalokasikan, mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kita lanjut ke leading atau memimpin.
memimpin dalam institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Nah, menurut Stoner ini, memimpin itu adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Nah, seorang pemimpin yang baik harus melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan diikuti. Harus juga memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarang yang didengar idenya dan pemikiran oleh para anggota organisasi. Kita next ke controlling atau mengendalikan. Mengendalikan dalam institusi pendidikan yaitu membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Nah, perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi, dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar dari jalur. Oke, kita next ke teori para ahli. Kita lihat dari aliran yang pertama, yaitu manajemen ilmu scientific management. Periode waktunya pada tahun 1890 sampai 1930. Penggagasnya yang pertama yaitu Frederick A. Taylor, yaitu diikuti dengan Henry L. Gantt, Frank Lillian Gilbert, dan Harrington Emerson. Di dalam teori manajemen aliran ini yaitu menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Kita lanjut ke aliran yang kedua. Aliran yang kedua ini ada organisasi klasik atau teori manajemen operasional modern. Periode waktunya pada abad 19 sampai 1940. Penggagasnya Henry Fayol dengan diikuti James D. Mooney, Mary Parker Follett, Herbert Simon, Chester I. Barnard. Dengan teori manajemen pada aliran ini yaitu 14 prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Kita lanjut ke aliran yang ketiga, hubungan manusiawi dan teori perilaku atau behavioral unconscious. Periode waktu 1924 sampai 1950. Penggagas yang pertamanya yaitu Hawthorne Study dengan pengikut Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger, Max Weber, Wilfredo Peretz Pohl, William J. Dixon, Hugo Munsterberg, Abraham Maslow, dan May Gregor. Nah, teori manajemen pada aliran ini memungkinkan bahwa pekerja yang menerima perhatian khusus akan bekerja lebih baik hanya karena mereka menerima perhatian tersebut. Kita lanjut ke aliran yang keempat. Ada teori sistem atau sistem approach. Periode waktunya dimulai dari 1940 sampai sekarang masih digunakan. Penggagas yang pertama yaitu Chester E. Barnard dengan diikuti William A. Short dan D. Foch. Dengan teori manajemennya pada aliran ini ada organisasi sebagai sistem dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Kita lanjut ke aliran yang terakhir nih, ada teori kontingensi. Periode waktunya 1950 sampai sekarang. Dengan penggagas utamanya yaitu Herseth dan Blanchard. Yang diikuti oleh Fromm dan Yetton. Kemudian ada Charles Kindleberger. Teori manajemen pada aliran ini yaitu teknik manajemen yang paling baik dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Nah, setelah tahu manajemen itu apa, kita lanjut nih ke manajemen sekolah. Menurut Sagala pada tahun 2011, manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin
dan membimbing penyelenggaraan pekerja sekolah sebagai suatu organisasi dan mewujudkan tujuan pendidikan dan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, komponen dari manajemen sekolah ini apa aja sih? Kita bisa lihat di sini ada kurikulum. Kurikulum ini secara nasional disusun berdasarkan pendekatan kompetensi. Dari Kemendikbud ini menetapkan guideline dengan mengembangkan kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Proses pengembangannya dipimpin oleh kepala sekolah, dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran sangat memegang peran penting dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum ini. Karena dalam pengembangan ini, silabus dan RPP atau rencana pembelajaran itu untuk setiap mata pelajaran menjadi tanggung jawab guru. Oke, ada yang komponen kedua yaitu siswa. Tentu aja pada sekolah harus ada siswa dong, karena siswa adalah penerima dan sekaligus pemeran proses pembelajaran. Kalau tidak ada siswa, sekolah ini tidak mungkin ada, karena seluruh kegiatan di pendidikan di sekolah harus difokuskan pada bagaimana membangun siswa menjadi orang yang cerdas dan calon generasi mendatang bangsa yang cerdas. Artinya, keberadaan bangsa ini ditentukan oleh apakah bangsa itu berhasil dalam mendidik calon organisasi penerus bangsa tersebut atau peserta didik atau siswa. Kita lanjut ke pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan yang dimaksud ini adalah guru. Sedangkan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah SDM atau sumber daya manusia selain guru yang berfungsi khusus untuk membantu pelaksanaan kependidikan. Nah, misalnya adalah kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, dan teknisi itu dimasuk dalam kelompok tenaga kependidikan. Fungsinya tentu berbeda dari guru, walaupun sama-sama tenaga kependidikan. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang memperoleh tugas tambahan di samping tugas utamanya sebagai guru. Kehadiran kependidikan dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan nasional ini adalah imperatif, karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional bergantung kepada unsur manusia ini. Mereka memiliki peran strategis dalam melaksanakan pendidikan nasional. Oke, kita lanjut ke komponen yang keempat. Ada sarana dan prasarana nih. Sarana dan prasarana pendidikan termasuk yang dimaksud adalah tanah atau lahan dari sekolah tersebut, gedung yaitu bangunan sekolah tersebut, ruangan seperti kelas-kelas, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Peralatan pendidikan itu misalnya ada lapangan atau ada bola untuk menunjang pembelajaran seperti penjaskes. Sumber belajarnya itu ada buku-buku yang diterima dari pusat ke sekolah dan diterima oleh pustakawan. Dan teknologi pembelajaran seperti komputer, misalnya ada infocus atau speaker dan lain-lainnya. Fungsi fasilitas pendidikan ini bagi proses pendidikan yaitu untuk mencapai tujuannya. Artinya, fasilitas pendidikan berkaitan dengan karakteristik educational content dari setiap mata pelajaran yang disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan tersebut. Nah, kita lanjut ke pembiayaan. Pembiayaan atau keuangan ini merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisien pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Oke, kita lanjut ke evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia
dimaknai sebagai keseluruhan proses penilaian berbagai aspek proses pendidikan laksanakan dan disediakan bagi peserta didik. Evaluasi pendidikan ini dilakukan untuk mengatur dan mengukur tingkat keberhasilan proses pendidikan untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang yang berbeda. Titik tolak evaluasi ini adalah kurikulum yang dijabarkan ke dalam silabus dan dirinci ke dalam apa yang disebut RPP atau Rencana Proses Pembelajaran. Setiap satuan pendidikan memiliki sejumlah mata pelajaran yang berbeda sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, kita lanjut ke manajemen pendidikan dan komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini dilaksanakan oleh sekolah dengan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik antar sekolah dan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Masukannya dapat diterima dalam berbagai bentuk seperti usul, saran, kontribusi dalam berbagai bentuk dan cara yang amat penting untuk menciptakan saling pengertian dan saling mendukung terhadap proses pendidikan anak bangsa. Nah, sekolah merupakan institusi sosial yang bersatu dengan kehidupan sosial masyarakat tentunya, yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak bangsa, seperti Indonesia. Kehadiran komite sekolah dan dewan pendidikan dapat berfungsi menjembatani antar sekolah dan masyarakat. Dengan komunikasi sosial secara luas ini dapat mengokohkan peran dan fungsi sekolah dalam upaya membangun anak bangsa untuk mempersiapkan generasi yang mendatang. Kita lanjut ke organisasi dan manajemen sekolah. Apa sih organisasi dalam sekolah ini itu apa sih? Ya, organisasi dalam sekolah ini merupakan sebuah perserikatan yang berada di bawah manajemen sekolah yang bertujuan untuk membantu menciptakan sebuah kondisi yang efektif dari kegiatan sekolah. Manajemen sekolah ini berkaitan dengan kelancaran fungsi sekolah secara menyeluruh. Sedangkan organisasi sekolah adalah tentang organisasi sumber dayanya, peristiwa dan personil dari sekolah. Unsur dari organisasi sekolah itu ada kesederhanaan, dinamisme atau fleksibilitas, stabilitas, kejelasan, koordinasi, sumber daya manusia, dan pengendalian. Ruang lingkupnya itu ada dalam organisasi kerja akademik dan administrasi sekolah, organisasi sumber daya fisik sekolah, organisasi penyelenggaraan atau personel sekolah, yang terakhir iklim kerja yang kondusif dan demokrasi. Nah, dalam UU Otonomi Daerah tahun 1999 dan 2007. Dalam UU itu diberikan kewenangan penyelenggaraan persekolahan pada tingkat daerah, yang dimana dimaksudkan bahwa daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan untuk bisa mengelola dan mengawasi bagaimana perkembangan sekolah-sekolah di daerah-daerah mereka. Ya, walaupun dari pendidikan tersebut masih ada beberapa kekurangan, misalnya dari pusat memberikan kebijakan ke daerah-daerah yang lain itu tidak akan sama gitu. Bagaimana penyampaiannya akan ada perbedaan sedikit-sedikit. Ini berarti bahwa dalam pendidikan nasional tidak memiliki satu kesatuan sistem yang utuh terpadu dari pusat hingga ke daerah. Nah, berarti ini adanya terhentinya kebijakan nasional pada tingkat daerah, karena kepentingan daerah-daerah tersebut belum tentu sama dengan kepentingan di pemerintahan kota. Ya, berikut adalah contoh struktur organisasi sekolah menurut Kemendikbud. Di sini ada staf ahli, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada lembaga sensor film. Terus dari menteri ini bisa dibagi dua, ada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan lain-lain. Dan akhirnya mencapai unit pelaksanaan teknis. Ya, kita bisa lihat sini ada contoh organisasi jenjang sekolah dasar atau SD. Di sini ada kepala sekolah,
ada wakil kepala sekolah, ada kepala tata usaha, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas. Terus dari kurikulum tersebut dibagi ada kelas unggulan, SMA model, ada dari kesiswaan pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler. Dari kepala sekolah bisa langsung ke koordinator BK, ICT, lalu ke pendidik, langsung ke dari pendidik tersebut ke peserta didik. Dari humas itu ada Korpri, PGRI, UKS, koperasi. Dari sarana prasarana bisa ke rumah tangga atau ke RT. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian para audiens. Apabila ada salah kata atau baik yang disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.